Di dalam video ini saya akan melakukan solo road trip yang sangat menguras tenaga. Solo road trip ini akan melewati 7 provinsi, yaitu Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, dan berakhir di Sumatera Utara. Road trip ini juga saya lakukan pada saat musim mudik lebaran tahun 2025, yang dimana jalanan akan dipenuhi oleh para pemudik yang ingin pulang ke kampung halaman. Kemacetan arus mudik tidak dapat dihindarkan. Akan tetapi pemandangan di setiap provinsi yang saya lewati sangat-sangatlah indah, sehingga menghapus lelah yang saya alami. Akankah Mumun kuat menjalani long trip ini sampai dengan akhir? Tonton videonya sampai dengan selesai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita ketemu lagi teman-teman. Ketemu lagi di edisi road trip mudik tahun 2025. Nah, untuk mudik tahun ini rencananya saya akan melakukan perjalanan dari Bandung sampai dengan ke Danau Toba, teman-teman. Mudah-mudahan semua bisa terlaksana, bisa lancar, dan saya bisa selamat sampai dengan di Toba dan kembali lagi nanti ke Bandung, teman-teman. Hanya saja nanti di video kali ini akan kita bagi-bagi ya, karena perjalanan menuju ke Toba itu menempuh jarak sekitar 2000 km atau sekitar 2 hari perjalanan, itu kalau non-stop ya. Berarti 40 jam perjalanan. Mudah-mudahan aja tidak macet di Pelabuhan Meraknya. Saya nggak tahu sekarang ini musim mudik lebaran ya. Biasanya di Merak itu bisa macet sampai 24 jam antri masuk ke pelabuhan. Dan mudah-mudahan sekarang tidak ya. Jadi etape pertama dari Bandung itu mudah-mudahan saya bisa sampai dengan ke kota Jambi, teman-teman. Sampai dengan di Jambi nanti kita lanjutkan lagi dari Jambi menuju ke Padang. Nah, dari Padang barulah kita menuju ke Danau Toba. Lebih tepatnya di Perapat, teman-teman. Oke, kita mulai perjalanan ini dengan mengucap bismillah. Semoga saya diselamatkan, karena untuk kali ini saya solo road trip, teman-teman. Jadi saya lihat setup Mumun kalau saya lagi solo road trip ya, teman-teman. Seperti ini kamera, untuk GPS semuanya lengkap ya. Mudah-mudahan saja di perjalanan kita dilancarkan, kemudian kita diselamatkan sampai dengan nanti kembali lagi ke Bandung. Jangan lupa ditonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa juga untuk dukung terus channel Bang Sandi dengan like, komen, dan subscribe. Kita gaskan menuju ke Medan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut jalan sekarang, teman-teman. Akhirnya saya bakal merasakan juga mudik dari Bandung sampai dengan ke Sumatera nanti ya. Ini pengalaman pertama karena Mumun ini paling jauh baru sampai di Lampung ya. Waktu itu baru sampai Lampung, belum pernah lewat dari Bandar Lampung. Sekarang lah kita buktikan nih Mumun bisa dipakai untuk mudik juga. Semoga dilancarkan dan semoga diselamatkan. Untuk kali ini sekalian juga kita hitung konsumsi BBM si Mumun ini untuk dipakai mudik ya, teman-teman. Karena dari sini, dari Bandung sampai dengan ke Jambi itu jaraknya sekitar 1000 km atau 1 hari perjalanan, teman-teman. Kemudian dari sini sampai dengan ke Padang itu 1500 km. Nah, dari Bandung sampai dengan ke Parapat atau Toba itu 2000 km atau 48 jam perjalanan non-stop. Tapi nggak mungkin kalau saya nggak non-stop, teman-teman. Apa kalau saya non-stop ya? Harus berhenti dulu karena ini solo road trip dan waktu kita panjang sekarang. Karena libur lebaran ini cukup panjang, sekitar 1 minggu lebih ya. Oke, ini kita ke pom bensin dulu, kita fullkan Mumun, kemudian kita nolkan odo tripnya. Nanti kita lihat konsumsi BBM si Mumun itu 1 banding berapa. Oke teman-teman, Mumun udah di fullkan lagi.
Odo trip sudah dinolkan. Kita lihat nanti berapa konsumsi BBM-nya Mumun ya, perbandingan konsumsi BBM-nya kalau dipakai mudik keluar kota. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi jalan. Jam 7:13 kita memasuki gerbang tol Padalarang menuju ke ruas tol Cipularang, teman-teman. Untuk perjalanan kali ini akan saya rekap pengeluaran Mumun mulai dari tol, bensin, dan makan di jalan ya teman-teman. Untuk Padalarang sampai dengan ke Kalihurip utama ini biaya tolnya 72.500 teman-teman. Oke, kita lanjutkan gas lagi menuju ke Cibitung sekarang. Saya mau lewat ruas tol Cibitung supaya menghindari macet di dalam kota Jakartanya. Di arus mudik ini untuk pantauan arus lalu lintas sekarang teman-teman masih tergolong lancar. Kita sudah di jalan tol Jakarta Cikampek ya, tepatnya di kilometer berapa nih, 52. Untuk arah yang ke Jawa dari Jakarta memang agak padat, sedikit agak padat. Kalau menuju ke Jakartanya ini masih dikatakan lancar banget malah teman-teman, kosong. Mudah-mudahan bakal seperti ini terus supaya perjalanan kita bisa lancar sampai dengan ke Pelabuhan Merak dulu. Dan di Pelabuhan Meraknya nanti kita coba cari tiket kapal. Mudah-mudahan gak antri dan gak macet ya. Lihat teman-teman, ini keren banget Mumunnya nih. Warna two-tone ya, biru putih. Bang, Mumun lu keren bang. Roof rack-nya dia pakai apa nih? Pakai otorek juga. Keren. Tuh, Karimun Kota kalau misalkan dirawat, dijaga, dimodif bisa keren juga teman-teman. Mudah-mudahan ya kelihatan. Saya cuman pakai kamera ini soalnya action cam nih. Itu keren banget tadi. Kalau abangnya nonton, salam kenal bang. Mumunnya keren banget. Sampai kita di gerbang tol Cibitung teman-teman. Kita lihat berapa biayanya, nanti kita catat lagi, kita rekap. Dan sampai sekarang saya belum beli tiket kapalnya ya teman-teman. Saya takut kalau saya beli sekarang tiba-tiba nanti macet, antri panjang, malah hangus. Kemarin saya habis lihat videonya Road Trip Indonesia, Bang Den sama Kak Beda. Beliau juga lagi perjalanan mudik pulang ke Payakumbuh ya. Kemarin saya sempat DM komentar di IG-nya Bang Den, diundang diajak ke Payakumbuh. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu juga dengan sesepuhnya Road Trip Indonesia yang 8 tahun sudah keliling Indonesia, Bang Den dengan Kak Beda, dengan pakai seruling senjanya Ford Escape ya. Ford Escape, Ford Everest. Keren Bang Den. Astagfirullahaladzim. Sampai lupa saya. Lupa berapa tadi biaya tol, saya nggak ngeliat. Aduh. Ya udah, kita anggap gratis aja tol yang tadi. Bener, saya nggak ngeliat, tapi mungkin nanti di video ada. Nanti kita jumlahkan di akhir aja ya. Saking semangatnya ceritain Road Trip Indonesia ya, Bang Den sama Kak Beda itu cukup
sangat-sangat menginspirasi saya untuk melakukan road trip keliling Indonesia dengan Mumun ini. Cuman bedanya saya masih terikat sama pekerjaan, teman-teman. Jadi belum bisa full time untuk road trip keliling Indonesia. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa. Nah, ini ada gerbang tol lagi. Ini gerbang tol ketiga berarti. Cuman yang sayang yang tadi saya nggak sempat ngelihat ya. Di sini biaya tolnya 54.000. Memang Cibitung, ruas tol Cibitung ini mahal banget sih, karena memang dia baru ya. Bayar tol lagi di gerbang tol Limo Utama. Lumayan boros kalau misalkan lewat jalur tol ini sih. Dan tolnya mahal-mahal. Di sini tarif tolnya 15.000, teman-teman. Oke, lanjut lagi gas sampai ke Pelabuhan Merak. Itu lihat teman-teman, barang-barang pemudiknya menjulang di atas atap mobil Avanza ini. Aduh, ngeri banget. Itu koper paling atas, bahaya banget, takut lepas ya. Tapi pasti bapaknya udah persiapan, udah diikat dengan benar itu. Itu mau mudik ke Lampung juga, platnya BE. Seru ya. Kita road trip pas di saat orang-orang lagi mudik. Banyak yang kita lihat. Kalau lewat jalur non-tol biasanya lebih unik lagi, teman-teman. Bakal ada pemotor yang mudik pakai motor ya, barang disambung pakai kayu, kemudian di belakang dikasih tulisan-tulisan. Biasanya tulisannya lucu-lucu. Di ruas tol ini sudah banyak pemudik yang terpantau menuju ke Pelabuhan Merak. Saya hanya berharap semoga saja di Pelabuhan Merak tidak antri dan tidak macet. Karena pengalaman mudik di tahun lalu, antri di Merak bisa sampai berjam-jam, bahkan sampai 1 hari. Alhamdulillah teman-teman, bentar lagi kita keluar gerbang tol Merak. Dan alhamdulillahnya betul masih lancar. Kayaknya orang baru mulai berangkat mudik besok subuh ya, habis makan sahur. Makanya tadi saya buru-buru berangkat supaya mendahului para pemudik yang lainnya biar jalannya sepi. Ini sepi banget. Mudah-mudahan di pelabuhannya juga nggak antri, karena kendaraan besar, truk roda 6 sampai lebih ya, itu dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Jadi di sini hanya untuk khusus mobil kecil, kendaraan kecil dengan bus, teman-teman. Saya lihat video tahun sebelumnya itu, mau keluar Merak ini aja bisa sampai 1 hari, teman-teman. Antrinya bisa sampai berhari-hari. Belum lagi masuk ke kapal ferinya. Sama 42.800 tol keluar Merak, tol terakhir. Nah, ini udah mulai banyak orang yang berhenti. Ini lagi pada pesan tiket kapal, teman-teman. Kayaknya saya bakal pesan di sana aja, di tempat pemesanan tiket yang ada di pinggir-pinggir jalan aja. Nah, yang langsung ya? Reguler ya, Pak? Iya, reguler. KTP 1, Pak. KTP 1, Pak. KTP. Berapa yang reguler, Bu? 530, Pak. 530. Iya. Sekarang nggak antri kan? Masih jam segini belum terlalu dia, Pak. Oh. Nanti makin parah dia. Ya, makin penuh ya. Oke, makasih ya. Alhamdulillah kita udah dapat tiketnya, 530.000. Kalau misalkan beli dari aplikasi sih
lebih murah teman-teman, 400-an kalau nggak salah. Nggak apa-apa, biar cepat aja karena saya harus berhenti dulu pesan-pesan, tadi agak repot ya. Belum lagi bayarnya harus online. Infonya sekarang masih belum terlalu rame, jadi sekarang usahakan langsung masuk aja, karena makin malam katanya nanti bakal makin rame. Ini kita di dermaga berapa ini? Antri mau masuk ke dalam kapalnya. Oke, kita antri dulu. Mudah-mudahan setelah bongkar kita bisa langsung masuk. Alhamdulillah, ketakutan saya tidak terjadi di Pelabuhan Merak. Antri naik kapal tidak terlalu panjang dan tidak terlalu ramai. Tidak lama kita menunggu, kita sudah bisa langsung naik ke atas kapal. Penyeberangan ini akan kita tempuh dalam waktu 3 jam sampai dengan ke Pelabuhan Bakauheni. Ya teman-teman, sekarang ini udah jam 2:03. Kapal bentar lagi bersandar. Alhamdulillah dapat tidur, walaupun kurang nyenyak ya, panas. Kapalnya penuh banget. Pasti di atas juga bakal penuh ya untuk tempat tidur. Gak apa-apa, kita dari sini lanjut jalan lagi menuju ke tol arah Lampung ya. Jadi nanti kita makan sahur mungkin di rest area aja teman-teman. Mudah-mudahan keburu. Oke teman-teman, kita antri keluar sekarang. Ay, tinggi banget. Tinggi banget. Wah, untung Mumun kuat. Tinggi banget tanjakannya. Alhamdulillah. Kita udah sampai di Tanah Sumatera jam 2:22. Mumun menjelajah lagi ke Sumatera. Nanti paling kita cari tempat sahur di rest area aja. Tanggung kalau sekarang nanti sahurnya pagi-pagi udah lapar lagi. Jadi kita lanjut aja dulu. Sekitar jam 3:30 atau jam 4 baru kita berhenti teman-teman. Setelah turun dari kapal feri, di Pelabuhan Bakauheni ada sesuatu yang sangat menarik perhatian saya, yang menyebabkan saya berhenti kembali sejenak. Ya, Menara Siger. Menara Siger yang tepat berada di pinggir jalan tol Trans Sumatera ini sangat menarik perhatian, apalagi di saat malam hari. Memiliki bentuk yang unik dengan 9 kerucut berwarna kuning keemasan yang berderet memanjang. Ini mengadaptasi bentuk mahkota pengantin wanita atau siger dalam adat Lampung. Sedangkan pucuknya yang berjumlah 9 adalah simbolisasi 9 bahasa yang ada di masyarakat Lampung. Nah, kita lanjut memasuki jalan tol menuju ke Jambi, teman-teman. Setelah barusan saya ambil view dari drone, keren banget memang bener. Menara Siger ini keren banget malam-malam. Dari sini sampai ke Jambi itu 647 km lagi, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan jalan. Tepat jam 2:30. Nah ya, di sini hanya ngetap aja ya teman-teman.
Ya, kita lanjutkan perjalanan yang bakal melelahkan ini, melewati jalur tol Trans Sumatera untuk kesekian kalinya. Mumun lewati jalur tol ini. Setelah masuk gerbang tol Bakauheni Selatan, saya tidak sadar baterai mic saya habis, teman-teman. Pada saat itu saya menjelaskan bahwa keluar pelabuhan Bakauheni itu tidak ada pom bensin dan baru ada lagi di kilometer 49. Jadi sebaiknya teman-teman isi full BBM di pelabuhan Merak sebelum naik ke kapal. Mumun saat ini sudah berjalan 321 km semenjak isi bensin pertama di Kota Baru Parahyangan. Dan saat ini bensin Mumun sisa 1/4. Kita full tankkan lagi di rest area kilometer 49 ini. Oke teman-teman, kita udah selesai full tankkan bensin si Mumun, dapat di 23 liter. Nah, kalau dibagi 321 bagi 23 itu berarti 1 banding 13,9. Agak sedikit boros dari yang kemarin. Kemarin tuh saya bisa dapat 1 banding 15 karena jalan-jalan santai di tol dari Bandung ke BSD. Kalau sekarang tadi agak digas sedikit jadi 1 banding 13,9. Oke, karena udah jam 3:30, saya makan sahur dulu di sini aja teman-teman. Ini ada orang yang ada yang jualan makanan sih, supaya nanti kita jalan ke Jambinya aman, lancar, tanpa ada berhenti-berhenti lagi kecuali isi bensin. Oke, saya makan sahur dulu teman-teman. Saya udah selesai makan sahur, kita lanjutkan lagi perjalanan teman-teman. Sekarang udah jam 4. Nanti azan subuh kita berhenti lagi di rest area selanjutnya. Biar sampai Jambinya nggak kemalaman, mudah-mudahan sebelum buka puasa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi perjalanan ini. Selamat pagi teman-teman. Akhirnya kita ketemu pagi juga ya. Aduh, ini mata saya udah nggak bisa diajak kompromi, ngantuk banget. Kayaknya kalau nanti saya udah nggak kuat lagi, cari rest area, tidur dulu sebentar. Karena bahaya juga kalau saya teruskan, kondisi badan, kondisi mata udah gak kuat, dipaksakan. Sekarang udah jam 6:03, berarti udah 11 jam dari berangkat kita dari Padalarang ya, dari Bandung. Kita berangkat itu jam 7 malam plus dengan penyeberangan 3 jam. Untuk jarak yang udah ditempuh sampai dengan saat ini di 521 km. Makanya ini udah harus istirahat nih teman-teman. Tidur sekitar 15 menit atau setengah jam itu udah cukup buat badan kita fit lagi. Nanti kalau ada rest area saya udah nggak kuat, kita bakal berhenti dulu teman-teman. Saya parkir dulu di sini. Ya, alhamdulillah. Aduh, ini kalau nggak hidup AC panas sih. Kalau hidup AC aja. Yang penting kalau tidur di mobil teman-teman, kaca dibuka sedikit supaya ada udara yang masuk. Pintu jangan lupa juga dikunci. Oke, saya tidur dulu, ngantuk banget. Aduh, enak banget tidurnya teman-teman. Nggak kerasa udah sampai jam 7:30 aja. Ya udah, kita lanjutkan lagi perjalanan ini.
Segar banget. Jadi gitu teman-teman, enak banget tidur walaupun sejam ya. Tadi rencananya mau setengah jam, saya udah setel alarm jam 7 bangun, tapi pas bangun matiin alarm tidur lagi setengah jam. Jadi 1 jam, puas banget rasanya dan langsung seger. Dibanding kita harus maksakan jalan terus dalam kondisi yang ngantuk ya. Sekarang di kilometer 286, jarak yang sudah ditempuh Mumun itu 572 kilo teman-teman. Jarak sampai ke Jambi 359 kilo lagi. Nah, semenjak dari Pelabuhan Merak tadi, baru kali ini ketemu lagi gerbang tol teman-teman. Dan ini kemungkinan bayar ya. Tapi wih, antri banget nih, pasti banyak yang saldo kurang. Makanya antri. Saya juga nggak tahu berapa biaya tolnya. Kemarin sih seingat saya di sini masih ada 600 ribuan. Mudah-mudahan nggak lebih dari 600 ribu ya. Coba kita lihat. Bukan 445, 394 dari Bakauheni Selatan 394.000. Ay, jalannya jelek. Kita catat dulu. Melewati gerbang tol Kayu Agung tadi menuju ke Palembang ini, jalan tolnya bergelombang teman-teman, dan ada beberapa lubang. Jadi teman-teman hati-hati kalau mau lewat sini, sangat tidak ramah untuk ban yang tipis. Mumun ini bannya tipis dia. Jadi harus menghindar dari lubang-lubang sama gelombang-gelombang yang ada di jalan ini. Ini ada jembatan keren banget masuk ke Provinsi Sumsel ini ya. Jadi kalau di tol Trans Jawa itu ada jembatan merah Batang. Kalau di Palembang ada jembatan ini nih di dalam tolnya. Saya nggak tahu jembatan apa namanya. Jembatan putih kita kasih nama. Jadi jembatan merah dan putih ya. Yang di Batang itu yang sebelum Semarang teman-teman, ada jembatan merah. Di bawah ini bukan sungai. Berarti ini Sungai Musi ya. Ya, kayaknya ini Sungai Musi. Keren banget. Saya pengen nerbangin drone tadinya, cuman ngeri-ngeri ya di jalan tol. Sendirian soalnya. Nah, 3 kilo lagi kita keluar ke jalur biasa teman-teman ya. Jadi dari situ kita melewati jalan non-tol sampai dengan ke Jambi. Ini dia ujung jalan tol Trans Sumatera untuk sementara ya teman-teman. Dalam tahap pembangunan selanjutnya. Kita keluar di gerbang tol apa, nanti kita lihat. Ini dia tap tol terakhir. Rp50.000 teman-teman. Ya, dari sini kita lanjut jalur biasa sampai dengan ke Jambi. Jarak ke Jambi sisa 277 km lagi, dan lalu lintasnya dipadati sama pemudik-pemudik ya. Kelihatan banget kalau yang lagi mudik bawa barang di atas mobilnya.
Tol terakhir 50.000. Mumpung lagi di Palembang teman-teman, kita mampir dulu deh ke Jembatan Ampera. Ini saya arahkan Google Maps-nya ke Jembatan Ampera, jaraknya 9 kilo. Gak apa-apa, sekarang baru jam 9 pas. Kita main-main dulu lihat Jembatan Ampera. Itu dia teman-teman, Jembatan Ampera Palembang, Sumsel. Ini jembatan kebanggaan warga Palembang nih teman-teman. Wih, Mumun akhirnya menginjakan kakinya di Jembatan Ampera. Nggak tahu bisa ke atas nggak ya. Kalau kemarin saya lihat videonya Willy Salim, diajak sama wali kota Palembang ya, naik ke atas itu, ke atas towernya itu. Jadi di atas itu mesinnya si jembatan ini teman-teman. Keren banget. Keren. Saya pengen foto momen latarnya Jembatan Ampera ini. Widih, megah banget. Gila. Ini sih keren. Coba saya cari tempat dulu yang bisa Mumun ini difoto, tapi backgroundnya Jembatan Ampera ini. Ada jalan nggak ke bawah situ tuh ya? Jembatan Ampera dibangun sebagai penghubung dua kawasan, yakni seberang Ilir dan seberang Ulu. Jembatan Ampera diresmikan pada tanggal 10 November 1965 oleh Gubernur Sumatera Selatan Brigjen Abu Yazid Bustami dan langsung menjadi kebanggaan warga Palembang. Tidak lama setelah diresmikan, Jembatan Ampera langsung mendapatkan predikat sebagai jembatan terpanjang di Asia Tenggara dengan panjang 1177 meter dan lebar 22 meter. Karena membentang di atas Sungai Musi yang notabene merupakan lintasan kapal-kapal besar, Jembatan Ampera dirancang agar bisa naik turun. Rancangan ini bertujuan agar Jembatan Ampera tidak menjadi penghalang saat kapal-kapal besar ingin melintas. Namun karena mengganggu lalu lintas warga yang melintasi jembatan, pada tahun 1970 aktivitas mengangkat bagian tengah jembatan ini terpaksa dihentikan. Fakta selanjutnya, Jembatan Ampera ini pernah berganti warna hingga 3 kali. Saat awal diresmikan, Jembatan Ampera berwarna abu-abu. Kemudian pada tahun 1992 diganti menjadi warna kuning karena warna abu-abu yang sebelumnya mulai usang. Hingga di tahun 2002, Jembatan Ampera kembali berganti warna menjadi warna merah yang melekat hingga saat ini. Karena Mumun gak bisa langsung foto di Jembatan Ampera, tadi view dari drone udah cukup keren, cukup bagus banget, megah banget kelihatan Jembatan Ampera dari atas ya. Sekarang kita lanjutkan aja lagi perjalanan menuju ke Jambinya teman-teman. Kayaknya sih kalau mau explore Palembang nggak cukup 1 hari ya teman-teman. Apalagi kayak saya cuman lewat doang kayak begini. Minimal 2 atau 3 hari lah baru kayaknya bisa tereksplor semua. Karena saya nggak tahu nih ada apa aja di Palembang. Teman-teman yang ada di Palembang, salam kenal. Mumun izin lewat. Kalau ada nanti teman-teman yang dari Palembang mau nge-guide saya sama Mumun harus explore apa aja, coba komen di kolom komentar teman-teman. Besar juga ternyata kota Palembang ini ya teman-teman. Dari tadi saya jalan belum keluar dari pusat kotanya juga. Lihat di Google Maps nih masih panjang kota semua. Tapi kalau udah sampai di lintas selatannya baru aman, baru
ngerasain arus mudik lagi. Kalau di sini saya kayak memang lagi tinggal di Palembang aja. Di sini ada pom bensin teman-teman. Kita full tank lagi mumun di sini. Udah habis banget. Takutnya nanti di ke depan nggak ada pom bensin lagi. Aduh, antrinya. Aduh. Oke teman-teman, kita udah selesai isi bensin dan pas 30 liter atau 300.000 bensin kedua. Ini sih harusnya bakal cukup ya sampai ke Jambi. Karena dari sini ke Jambi itu cuma sisa 254 km lagi. Itu kalau lancar teman-teman. Kalau macet bisa jadi kurang mungkin. Tapi mudah-mudahan jangan sampai macet lah. Terjadi kemacetan parah. Dari tadi diam aja nih. Belum majunya dikit-dikit. Dan panjang banget merahnya, nggak tahu ada apa. Padahal bukan persimpangan, mungkin perbaikan jalannya. Luar biasa, crowded banget. Dan nggak jelas ada apa ini. Luar biasa. Ini Jalan Raya Palembang Betung, kilometer 15 Banyu Asin. Bener-bener nggak ada apa-apa teman-teman, hanya crowded aja ya. Cuman luar biasa, bikin macetnya sampai hampir sejam. Ini sudah mulai jalan terus gitu. Dan tadi itu nggak ada apa-apa, sama sekali nggak ada apa-apa. Tuh, ke depan udah mulai lancar. Alhamdulillah, kita udah di jalan lintas Sumatera yang bener-bener ya. Udah lewat dari perkotaan yang tadi. Gila, macet banget, parah banget tadi bener. Kalau ini sih nanti kota lagi itu kalau nggak salah di apa ya, Banyu Asin ya, kalau nggak salah saya. Tadi sih ada diarahkan sama polisi belok kiri. Saya lihat itu jalan tol yang lagi dibangun ya. Arahnya ke Betung, ke Jambi. Cuman tadi saya nggak belok. Ragu-ragu, lurus aja terus. Kalau ini jalan lintas Sumatera yang ininya, yang biasanya. Oke teman-teman, sekarang udah jam 11:15. Jarak ke Jambi itu 240 kilo. Jarak yang sudah ditempuh Mumun dari Bandung sampai dengan ke titik ini 701 kilo. Alhamdulillah jam 11:45 kita udah memasuki Banyu Asin teman-teman. Ini jalur perkantoran pemerintahan Kabupaten Banyu Asin. Sisa 222 km lagi sampai ke Jambi. Dan di sini udaranya luar biasa, panas banget. Coba kita lihat berapa nih sekarang. 31 derajat. Ih, panas. Saya tadi keluar bentar buat motoin Mumun. Luar biasa panasnya. Iya, sepi banget jalannya. Tapi di depan kata Google Maps ada kemacetan yang parah. Saya nggak tahu kenapa lagi nih. Tuh, masih. Oh, ini masuk dalam kota lagi. Saya nggak tahu kota apa. Nanti kita lihat. Kemacetan semakin parah tadi katanya. Ternyata kita memasuki Kecamatan Betung teman-teman. Pantesan nanti di depan itu agak padat, agak macet. Karena memang Kecamatan Betung ini salah satu kecamatan yang terbesar juga di
Banyuasin, masuk dalam pemerintahan Kabupaten Banyuasin. Makanya nanti Betung ini bakal terhubung dengan tol Trans Sumatera ya, bakal ada jalan keluar tol ke arah Betung ini. Mulai memasuki perkebunan sawit teman-teman. Dan dilaporkan di depan ada kemacetan lagi 45 menit. Google Maps ini ngedetectnya dari mana ya? Ada kemacetan, inilah itulah. Tadi nggak ada. Ini dibilangnya lebih parah, 45 menit keterlambatan. Ini perkebunan sawit seluas ini, pabriknya segede apa ya? Ini bakal sepanjang jalannya kebun sawit semua. Dan cukup mengasihkan nyetir di jalan lintas Sumatera. Jalannya gini, naik turun kayak roller coaster. Cuman kadang hati-hati pas tanjakan gitu suka ada lobang. Udah jam 1 tepat teman-teman. Di belakang tuh ada masjid. Kita sholat dulu, istirahat sambil istirahat sebentar. Capek banget. Sumatera Selatan merupakan produsen minyak sawit terbesar nomor 5 secara nasional dan nomor 3 di Pulau Sumatera. Sawit di Sumatera Selatan menjadi komoditas yang sangat penting, mempunyai nilai dan dampak yang sangat luas. Maka tidak heran, sepanjang perjalanan saya menuju ke Jambi ini akan melewati perkebunan sawit yang sangat luas. Oke, selesai sholat, kita lanjutkan lagi perjalanan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tenang, tinggal nunggu buka puasa aja nanti. Saya sempetin tadi ngelihat jalan ini dari drone, ya kiri kanannya sawit. Sawitnya luas-luas semua. Cuman tadi saya mau ngelihat titik kemacetan yang di depan itu masih jauh ternyata. Belum kelihatan. Oke lah, bismillah, mudah-mudahan nggak ada macet-macetan sampai ke Jambi. Ternyata untuk kali ini Google Map bener. Macet panjang 28 menit. Tapi kayaknya ini karena jembatan. Nah, berarti mungkin jembatannya jelek atau mungkin jembatannya rusak. Dilaporkannya sih ada kecelakaan katanya, cuman bisa lihat merahnya sampai di seberang sungai ini, sampai di jembatan berarti. Ya sudah, nikmati macet-macetannya karena sudah bersyukur di Pelabuhan Meraknya nggak antri panjang kemarin. Luar biasa macetnya, sampai diam gini. Diperparah lagi nih, orang-orang gak sabaran ngambil kanan, ngambil lajur seberang. Akhirnya dari arah lawan juga nggak bisa ngelewat. Ampun. Sama-sama macet, ya sabar gitu kan, jangan ngambil kanan. Mereka melawan arah semua, jadi stuck gini. Udah sejam masih terkurung di sini juga. Ampun. Ini sih bukan 28 menit lagi. Sejam lebih. Karena ke Jambi itu sisa 157 kilo lagi. Nih lihat kelakuannya tuh, yang nyerobot gini. Nggak mau sabar hidupnya tuh ya. Akhirnya bikin macet, yang dari sana kehalang sama mereka. Kalau saya nggak kasih jalan, makin parah nanti macetnya. Ampun.
Stop recording. Stop recording. Kemacetan yang sangat parah dan sangat panjang ini terjadi akibat dari adanya truk yang mogok di pinggir jalan. Dan diperparah lagi dengan adanya pasar yang ada di pinggir jalan dan sangat ramai. Hampir 3 jam saya terjebak di dalam kemacetan ini. Udara yang sangat panas dan matahari yang cukup terik membuat saya menjadi kelelahan. Untuk teman-teman yang akan melakukan perjalanan mudik, diharapkan untuk mempersiapkan kendaraan dan fisik yang betul-betul prima untuk menghadapi kejadian-kejadian tidak terduga di jalan seperti ini. Bener tabrakan. Padahal udah di kiri mobilnya. Teman-teman yang mau mudik, siap-siap nanti bakal ketemu surprise di jalan lintas Sumatera ini ya. Hari udah makin sore teman-teman. Sekarang udah jam 4:30. Sebentar saya motong truk dulu. Kayaknya bakal malam nyampe. 83 km lagi sih. Ya gitulah gambarannya kalau misalkan teman-teman mau mudik. Makanya mudah-mudahan video ini saya bisa tayangkan cepat ya, supaya bisa jadi gambaran buat teman-teman yang mau mudik dari Bandung, Jakarta atau manapun itu ke daerah Jambi. Titik-titik kemacetannya tadi ya ada beberapa sih, yang macet parah, macet biasa, yang lancar banget juga ada. Jadi yang penting teman-teman pastikan kondisi badan fit, jangan lupa istirahat, capek tidur dulu kayak saya tadi. Ya, secara keseluruhan sih perjalanan ini menyenangkan teman-teman. Ini kita udah sampai di Banyulencir teman-teman. Banyulencir ini masuknya kemana ya? Masih ke Banyuasin. Sekarang udah jam 5 pas. Jarak ke Jambi sisa 60 kilo lagi. Makin dekat, makin semangat. Badan udah capek banget, udah pengen buru-buru mandi, rebahan. Kurang tidur ini, biar nanti lanjut perjalanan Padangnya kondisi badan udah fit lagi ya. Ini tenaga saya keporsir banget sekarang, karena kemarin saya dari pagi sampai sore masih kerja, malam berangkat. Waduh, maksain sih. Tapi demi tidak terjebak macet di Pelabuhan Merak. Oke, dikit lagi kita gaskan menuju ke Jambi. Mohon maaf teman-teman, tadi saya salah baca. Bukan Banyu, tapi Bayung, Bayung Lencir. Mohon maaf juga kalau salah penyebutannya. Lencir, Lencir, Lencir. Yang betul yang mana? Coba komen di kolom komentar teman-teman. Sepertinya jalan tol dari sini ke Jambi udah jadi teman-teman. Google Maps ngarahinnya belok kanan masuk jalan tol. Kemudian tadi ada pelang juga Jambi lewat jalan tol, tapi masih dicoret. Mudah-mudahan sih udah dibuka. Alhamdulillah dibuka. Saya nggak tahu ini jalan tolnya baru, keluarnya di mana juga saya nggak tahu. Yang penting masuk jalan tol lagi deh. Saya cek saldo dulu, takutnya kurang. Alhamdulillah. Pantesan ini 52 kilo lagi, tapi estimasi waktu tempuhnya 1 jam. Biasanya kalau 50 kiloan itu bisa di 1,5 sampai 2 jam di Google Maps ya. Ini cuma 1 jam pas, ternyata lewat tol. Nih
Truknya tadi masih dicoret. Nah, yang penting masuk tol. Habis macet-macetan parah, panas-panasan di jalan lintas, tiba-tiba nemu jalan tol ini, berasa dapat jackpot teman-teman. Seriusan saya belum tahu ini tol. Saya kira belum ada tol di sini. Justru yang saya tahu itu di Padang sudah ada tol dari kota Padang ke Sicincin. Kemarin lihat Pak Wakil Gubernurnya meninjau lokasi jalan tol. Kita udah keluar tol lagi. Sisa jaraknya 15 kilo lagi, lumayan. Motong 35 kilo. Gerbang tol Muaro Sebapo. Bayar ternyata, saya kira masih gratis. Bener masih gratis. Nol tuh. Tarif nol. Masih gratis teman-teman. Berarti yang tadi di Banyuasin itu juga ke Betung, Banyuasin atau apa ya, Banyuasin ya, itu bisa juga harusnya. Cuma tadi saya nggak belok situ. Nah ini dia, selamat datang di kota Jambi. Mumun untuk pertama kalinya sampai ke kota Jambi dengan saya ya. Secara resmi memasuki kota Jambi. Alhamdulillah. Etape pertama kita sudah selesai. Istirahat dulu, nanti lanjut lagi dari Jambi menuju ke Padang teman-teman. Alhamdulillah, setelah perjuangan yang panjang. Sekarang tinggal cari pom bensin ini, kita fullkan lagi semua. Biar tahu konsumsi BBM-nya 1 banding berapa. Mumun udah selesai diisi full tank lagi. Totalnya 260.000 atau 26 liter. Nanti kita cari tempat berhenti dulu. Saya hitung dulu semuanya. Untuk bensin terakhir 260.000. Nah, jadi untuk total pengeluaran kita dari Bandung sampai dengan ke Jambi ini teman-teman, ada biaya tol Jawa sama tol Sumatera. Kalau tol Jawa itu totalnya dari Padalarang sampai dengan ke Merak 232.300. Kemudian untuk tol Sumatera itu 444.000. Nah, kapal penyeberangan 530.000 dengan kita beli di toko-toko yang ada di pinggir jalan ya, bukan dari aplikasi. Kalau dari aplikasi bisa lebih murah lagi. Kemudian makan, saya hanya 1 kali makan sahur itu 89.000 di rest area. Kemudian untuk bensin 793.000. Untuk total pengeluaran kita semua dari Bandung sampai dengan ke Jambi ini 2.088.300 rupiah teman-teman. Ini dengan menggunakan Karimun kotak ya. Berbeda mobil pasti akan berbeda juga pengeluarannya. Kemudian untuk BBM kita beli bensin 793.000, berarti 79,3. Ini saya liatin. Kemarin sempat kita nolkan odo tripnya si Mumun. Sekarang itu sudah di 957 km ya jarak yang dia tempuh. Nah, kalau dibagi 957 kilo dibagi 79,3 liter, 1:12,06. Ini sudah termasuk dengan macet-macetan yang 3 jam macet. Kemudian saya tidur di Mumun 1 jam
putar-putar Palembang, macet-macetan di dalam kota Palembang itu sudah termasuk semua. Jadi relatif, ini mau dibilang boros atau irit, tapi sepanjang perjalanan itulah kejadiannya. Ya, jadi teman-teman yang mau persiapan mudik, silahkan persiapkan kendaraannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian fisik teman-teman juga dipersiapkan. Usahakan kondisi badan lagi betul-betul fit ya. Oke, apalagi ya yang belum saya sampaikan. Oh ya, untuk waktu tempuh kemarin itu kita berangkat jam 7 malam, sekarang jam setengah 7 malam, berarti 23,5 jam, dengan ada waktu tidur, macet 3 jam, dan lain-lain lah semua kejadian di jalan. Oke, mungkin perjalanan kita cukup sampai di sini teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai dengan akhir tanpa di skip. Saya juga tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman terus mencintai produk dalam negeri, dukung UMKM Indonesia, dan jangan lupa bahagia teman-teman. Oke, saya pamit, terima kasih, jumpa lagi di etape selanjutnya dari Jambi menuju ke Padang. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.